kita ingin tahu ini dok, kalau misalnya ketemu kasus overdose, bukan overdosis ya, ketergantungan obat ya gitu, itu perlu direhabilitasi. Kalau direhabilitasi itu diapain aja sih gitu? Ya pertama tadi kita harus tentukan dulu dia ini di stage mana, apakah hanya pengguna ringan, rekreasional atau di stage adiksi, ketergantungan atau di stage overdose atau di stage mana lah itu, apa sudah ada gangguan mental yang menetap gitu kan. Kita lihat dulu, kita screening, nanti kita tentukan kebutuhannya apa. Jadi kalau kebutuhannya untuk misalnya dalam stage ketergantungan, ya kita harus lihat oh ini berarti dia mungkin masih ada zat-zat di dalam tubuhnya, ya kita detoksifikasi dulu. Atau kalau misalnya dalam fase withdrawalnya nanti dia membutuhkan terapi-terapi pensupport misalnya, ya kita berikan terapi-terapi untuk mensupport. Baru nanti yang paling penting adalah rehab psikososialnya sih, terapi perilaku ya. Iya, terapi perilaku, entah itu terapi behavior, entah terapi kognitif, entah terapi yang terakhir ini saya belajar yang relapse prevention terapi supaya mencegah relapse, seperti apa terapi sosialnya. Kalau mau apakah di setiap tempat rumah sakit tuh yang ada bangsal jiwanya selalu bisa dilakukan detoksifikasi? Apa ada syarat-syarat tertentu nggak? Misalnya nih, kalau misalnya untuk hemodialisis cuci darah itu ada perawatnya, ada dokter penanggung jawabnya, ada pelatihan khusus. Kalau untuk ini gimana dok? Ya, kalau di pendidikan kami sih sebenarnya ada ya, sudah SKS-nya ya untuk psikiatri adiksi. Jadi kita sudah belajar itu, kita sudah diajarin itu, dan kita sudah pernah melakukan itu. Tapi untuk nanti kita bisa memegang kasus-kasus rehabilitasi, karena ini nanti hubungannya dengan negara ya, karena kasus ini berat sekali. Biasanya ada hukuman ya, mungkin kalau misalnya negara dia ketangkep basah pesta narkoba, itu akan ada di proses hukum ya dok ya. Ya, jadi ada banyak yang harus kita laporkan. Jadi kita harus terlapor sebagai pengguna atau apalah gitu. Nanti terus kita harus daftarkan prosesnya dia, apakah dia masuk ke proses hukum, nanti hukumannya apa, apakah dikurung atau di rehab, atau direhab dulu baru dikurung, atau seperti apa, itu nanti banyak yang harus oh gitu ya. Jadi bisa kalau misalnya dia minta rehab, dia bisa nggak dikurung? Atau abis direhab dia sembuh, dia dikurung juga? Nanti ada kesepakatannya, ada peradilannya ya. Jadi tergantung gitu. Nanti apa yang dituntutkan ke dia ini. Kadang-kadang kan orang mungkin ada yang merasa kurang adil terhadap sikap misalnya di pengadilan ya. Misalnya artis kalau ketangkep dia minta rehab, padahal kalau dia nggak ketangkep dia nggak minta rehab ya. Kok dia bisa bebas, bisa apa? Kalau misalnya orang awam karena nggak ada biaya untuk rehab tuh biaya tanggung sendiri ya? Ditanggung sendiri kalau dia nggak punya uang. Dulu itu dia terima di penjara aja ya, karena artinya kalau di penjara dia putus obat, tapi nggak tahu juga ya. Udah recordnya mungkin aja di sana terjadi peredaran banyak ya. Kalau dengan BNN dulu ditanggung sama BNN sih. Tapi gitu. Kemarin kalau nggak salah start tahun 2019 itu saya belum tahu lagi itu dananya kemudian dimasukkan ke dana dinas kesehatan jadi kita kemarin waktu itu juga bingung nih gimana nih, akhirnya ya udah kalau mau diobati harus bayar sendiri. Sebenarnya kalau terlapor kepada BNN kemudian akan turun dana dari BNN sebenarnya waktu itu. Makanya itu tadi saya bilang kita bisa mengelola itu, cuma karena ini urusannya ribet ya, per hukumnya itu banyak yang harus kita follow up, jadi itu harus bekerja sama dengan banyak pihak, makanya harus ada jadi psikiater kadang kalau di peradilan seperti itu diundang sebagai staf ahli ya, iya, saksi ahli, sebagai saksi. Jadi kita akan kalau saya merehab tanpa tanpa ada sepengetahuan BNN juga boleh sih sebenarnya, cuma lebih baik kalau kita memang ada berhubungan dengan BNN, jadi kita terdaftar sebagai BNN. Kepanjangannya Badan Narkotika Nasional. Dan ada rumah sakit khusus itu RSKO ya, rumah sakit ketergantungan obat, tapi di Jakarta ya. Untuk yang di tempat lain mestinya tiap provinsi juga ada. Di tiap provinsi
Setahu saya harusnya ada ya. Jadi di rumah sakit itu ya, pendidikan tipe A. Biasanya seperti itu. Tapi puskesmas pun ada loh yang IPWL, institusi penerima wajib lapor, dan itu di bawah supervisi BNN. Mungkin mereka perlu pelatihan khusus juga ya? Ya, jadi nanti akan biasanya institusi itu mengirimkan surat kepada BNN untuk melatih peserta tenaganya untuk bisa terampil melakukan ini program-program IPWL, institusi penerima wajib lapor namanya. Bukan wajib pajak ya? Wajib saya lapor. familiar itu wajib pajak dulu ya, ini nggak wajib lapor. Saya juga bingung kok wajib lapor ya, tapi memang mereka akan ribet. Jadi mereka misalnya ya substitusi dengan metadon misalnya ya. Jadi dia akan diberikan metadon sesuai dengan kebutuhan dia setiap hari. Jadi dia harus datang ke tempat itu setiap hari membawa botolnya, terus diminum di depan petugas. Disaksikan. Di Bandung. Terus nanti ada jadwal-jadwal tertentu mereka harus bertemu dengan konselor misalnya seperti itu. Nanti ada kemungkinan juga konselornya akan mendatangi untuk melihat kondisi lingkungan seperti apa, terus memberikan edukasi ke keluarganya. Karena paling susah itu adalah mencegah relapse. Relapse dari metadon ya? Relapse dari penyalahgunaan zatnya itu tadi. Ya, jadi kita sudah detox, kita sudah terapi, tapi kalau lingkungan atau mungkin keinginan dia, kenapa kadang-kadang kita mendengar ada artis tertangkap sampai berkali-kali ya itu dok. Jadi karena lingkungan mungkin dia, fisiknya pertama dia udah bisa toleran setelah dia rehabilitasi, tapi dia kembali ke lingkungannya terlalu dan mengawe-awe mengajar. Kebutuhan dia juga, artis kan butuh ada ide baru, ide ini lagi ini, dan pekerjaannya membutuhkan tenaga yang waktu yang tidak menentu, gitu kan. Itu juga mungkin seperti itu juga jadinya, kemudian mau nggak mau sulit untuk menolak relapse. Sulit untuk menolak relapse. Ya. Jadi yang mencegah relapse-nya itu yang susah sebenarnya. Kalau misalnya sanksi penyalahgunaan obat itu apa aja tuh? Sanksinya itu tadi karena hukum ya, ada sanksi hukumnya, terus ada sanksi moral ya, sosial masyarakat sanksi, ya, lingkungan. Mesti kan orang akan wah itu pecandu tuh, jangan deketin gitu ya, atau jangan dikasih kerjaan. Nah, itu yang susah. Gitu. Itu yang susah. Kalau mereka sudah kembali ke jalan yang benar, akhirnya kembali ke jalan yang salah lagi ya. Enggak, jangan dikasih kerjaan. Enggak ada bedanya sama yang si Sofren sih. Kadang-kadang juga gitu ya. Itu orang gila tuh jangan dikasih kerjaan padahal sudah terkontrol gitu kan. Selama dia minum obat dia akan terkendali ya, gejala-gejalanya nggak muncul. Oke, kita ingin ngobrol tentang penyakit-penyakit apa saja yang disebabkan oleh nafsa nih dok. Ya kayak tadi ya, langsung atau tidak langsung gitu ya. Langsung atau tidak langsung. Yang langsung ya itu zat-zat itu kan menyerang, kalau digunakan tidak sesuai dengan indikasinya kan tetap akan membebani liver, membebani ginjal, otak gitu ya. Terus kalau misalnya yang pakai suntik, misalnya pakai suntik ya jadinya kan apa nih, psikatrik ya. Psikatrik itu saya pernah ketemu tuh dari bawah sampai atas. Iya. Karena dia habis di sini pindah, sini pindah sampai habis udah di bawah sampai. Ya itu tahu tuh biasanya kalau gitu. habis disuntikan, kalau dia sakau terus nanti dia sayat lagi kulitnya, itu terus darahnya dia bisa ditelan gitu ya. Iya. Katanya gitu. ada zat itu di dalam darahnya. Lucu nggak sih? Lucu nggak sih, mereka kelaku aja lucu-lucu. Terus yang diisap mungkin akan mengiritasi ini kan saluran pernapasan, pilek tanpa sebab. Terus efek sekunder tidak langsungnya itu tadi kalau jarum suntik mungkin bisa hepatitis C, hepatitis B, hepatitis C, HIV, AIDS ya. Itu termasuk sekunder juga mungkin. Seks bebas itu penyakit bukan sih? Iya. Penyakit masyarakat ya, pekat. Iya, jadi karena kalau sudah nge-fly, jadi dia menganggap semua orang adalah istrinya atau suaminya dan mereka hanya bidadari katanya. Bidadari. Hanya pesta seks. Jadi itu seperti vicious cycle, itu lingkaran setan tuh dok. Iya. HIV, AIDS, terus ada lagi tuh. Misalnya di gigi.
Di gigi ya ada yang kan zatnya mungkin terakhir ya tertinggal di gigi. Kalkulus disimpan karena dia isinya kayak tatar gitu, jadi giginya Ya. berwarna khusus. Kemudian ada kandidiasis mulut. Obat-obat Jamur. itu membuat daya tahan tubuhnya turun, jadi ini jamur Mudah- tumbuh, mudah masuk. tumbuh di mulut. Kemudian apa lagi ya? Gangguan liver, ginjal, gangguan nafas, infeksi menular seksual yang lain ya, misalnya GO itu Ya, penyakit bisa. zaman dulu sih sebetulnya. Sekarang juga masih. Dan sebetulnya ngobatinya gampang. Sebenarnya ngobatinya gampang, cuman karena itu perilaku berulang-ulang jadi kayak pingpong fenomenon ya. Jadi diobati nanti partnernya Ya, nularin lagi dan bisa ke banyak orang. banyak orangnya bagi-bagi rezeki lah, bagi-bagi. Iya, perilaku penyakit. karena perilakunya ya, jadi ada zat-zat yang membuat orang menjadi kompulsif. Kompulsif itu apa ya? Berulang-ulang. Lebih ke tapi tidak bisa menekan keinginan. Kayaknya memaksa banget, aku harus begitu ya. Termasuk nanti kompulsivitas terhadap perilaku seksual, Gitu. kepuasan seksual seperti itu juga nanti bisa muncul gangguan-gangguan seperti itu. Kalau saya pemirsa, karena saya tuh sudah nangani HIV/AIDS di Wonosobo sejak tahun 2009 dok. Itu yang et causa, sebabnya dari narkoba banyak Ya. Sampai akhirnya overdosis, terus nularin istri, Entah anak. itu langsung atau sekunder Tidak ya, langsung ya, dari narkobanya. Iya, jadi jangan dekati narkoba. Oke, kemudian gimana sih caranya sebetulnya kiatnya supaya keluarga kita tidak tertarik dengan narkoba? Tidak tertarik dengan narkoba. Itu susah ya. menghindari. Itu susah ya, karena narkoba ini memberikan janji yang Nyanyi luar biasa. luar biasa, yang bisa mungkin gini, ada keluarga yang rentan terpengaruhi narkoba gitu. Jadi mungkin kita kiatnya adalah menjauhi keluarga kita dari tipe keluarga yang rentan terkena penyalahguna narkoba. Jadi Broken home gitu ya. iya, jadi yang seperti itulah. Jadi yang mungkin religiusitas dan spiritualitasnya rendah. Nah, berarti supaya tidak terkena narkoba ya tingkatkan religiusitas dan spiritualitas. Terus komunikasi yang efektif ya, dua arah, penuh perhatian dan kasih sayang antara keluarga itu juga mungkin harus ditingkatkan. Rasa percaya, karena nggak jarang sih, nggak sedikit sih yang saya tanya itu mereka merasa dirinya tidak dipercaya oleh keluarga, jadi Jadi pelarian ya. Ya, mencari esteem melalui itu tadi, karena kalau menggunakan zat dia menjadi lebih percaya diri dan menurut mereka, teman-teman mereka yang menyodori zat itu mereka lah yang lebih perhatian kepada mereka ketimbang keluarganya. Padahal itu kan ya permainan pikiran aja. Kemudian terus apalagi ya, kegiatan positif lah ya, olahraga, kegiatan positif bersama keluarga, karena tadi temanya keluarga ya, bagaimana supaya keluarga terhindar dari narkoba gitu kan. Jadi ya lakukan bersama keluarga. Jadi supaya keluarga itu tahu benar, anggota keluarganya itu kalau sudah berubah itu tahu benar gitu. Beberapa lah, cukup banyak sih yang datang ke saya itu malah justru bertanya, anak saya tuh sebenarnya seperti apa. Anak siapa? Kok nanya sama saya gitu ya. Jadi kan tidak mengenali anaknya sendiri, bagaimana anaknya sehari-hari. Terus berarti bisa jadi quote. Oh ya, kita ingin tahu Dr. Twina dulu S1-nya dari mana, Dok? Dari Jogja, UMY Jogja. Terus PPDS program pendidikan dokter spesialisnya di UNS Solo. Kalau misalnya di penyakit dalam tuh kan ada sub-sub tuh, Dok. Kalau untuk psikiatri apa?
Psikiatri ini contohnya ada psikiatri adiksi, ada konsultan psikiatri adiksi, ada konsultan psikiatri anak dan remaja, ada konsultan psikoterapi, ada konsultan psikiatri klinis. Ada apa lagi ya? Kalau yang kerja sama polisi? CLP itu Consultation Liaison of Psychiatry, kerjasama dengan bagian lain, dengan penyakit dalam, dengan anak itu. Terus dengan polisi apaan? Ada ya, misalnya yang untuk narkotika ini? Oh iya, psikiatri forensik. Gitu. Psikiatri forensik ada. Ya? Itu yang biasanya dengan hukum lah pokoknya, dengan hukum. Oke, kalau misalnya sekarang ini yang dokter lihat kondisi di Indonesia sebagian besar seperti apa? Katanya darurat narkoba. Seberapa parah sih? Dan kalau untuk lingkup Wonosobo sendiri seperti apa? Saya tadi baru baca-baca ya, karena yang terakhir saya baca itu adalah laporan BNN di tahun 2014. Zaman saya sekolah. Okay. Kemudian tadi saya baca, oh ternyata ada laporan tahun 2018. Ternyata laporan mereka itu dari 2010, 2014, 2018 itu sebenarnya angka pecandunya itu turun. Oh, turun. Sampai sekarang? Sebenarnya cenderung turun, kecil sedikit sih tapi relatif turun gitu. Jadi saya juga nggak tahu, saya nggak baca banget tadi ya kenapa kok jadi bisa. Ada kemungkinan karena pergerakannya sulit. Yang penyebarannya mau carinya susah. Yang saya pikirkan gitu. Itu, ini semakin mungkin yang saya pikirkan jadinya itu kan, berarti semakin maju dunia ini, semakin maju teknologi, ya berarti cara mereka mengemas, membungkus supaya itu tidak terlalu mencolok itu bagus mungkin ya. Jadi atau malah nggak ketahuan ya sebetulnya. Ya, mungkin saya khawatir ini adalah fenomena gunung es ya. Saya khawatirnya itu. Ya. Jadi yang ketahuan di kita cuma di puncaknya saja, tapi di bawahnya luas. Dan laporan temuan BNN itu pun menurun. Ya nggak banyak sih, tapi cenderung turun. Jadi kalau misalnya alhamdulillah kalau turunnya. Misalnya tahun 2014 19 ton, tahun 2018 misalnya cuma jadi 18 ton misalnya gitu. Tapi kan cenderung turun. Tapi yang saya pikirkan adalah jangan-jangan ini saking canggihnya pengemasan ya, pengemasan dan transaksi mereka gitu, karena temuan BNN juga kok bisa menurun gitu. Kalau dulu yang saya sempat pernah dengar tuh dalam bentuk permen di anak-anak SD itu gimana? Beneran itu? Benar ya, itu halusinogen ya. Jadi nanti anak-anak tuh akan beli lagi fly karena kan jadi fly. Padahal itu targetnya anak-anak SD loh, mengerikan sekali ya. Itu tadi yang tadi saya bilang off the record ya, teori konspirasi untuk menghancurkan suatu negara ya. Iya, karena kan ketahanan suatu negara tuh dilihat dari anak mudanya. Iya, kalau anak mudanya hancur, nah mereka dari mana tuh? Dari sekolah udah dirusak gitu ya. Yang menguntungkan tentu pihak-pihak yang mencari ekonomi salah satunya ya. Wah, harganya mahal sekali. Pasien saya tuh kemarin dia bilang, saya tuh setiap bulan itu menyisihkan paling nggak 5 juta untuk beli sabu-sabu. Wow. Padahal kalau dia selama 5 tahun dia bisa bangun masjid. Ya enggak? Iya, sabu-sabu sekarang itu 1/4 gram itu sekitar 1 jutaan. Berarti kalau 5 juta nggak, paling cuma 1. Berarti nggak banyak ya sebenarnya? Nggak banyak ya, tergantung juga dan makanya. Menurut dia sedikit, ada temennya menurut dia banyak gila ya. Iya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau yang ini diganti, jagalah dirimu dan keluargamu dari narkoba. Dari narkoba. Gitu ya dok? Iya. Ada kuat lagi nggak dok? Yang menjerumuskan sekali, sulit sekali. Gimana ya? Gak ada kuatnya saya juga. Oh ya, kalau di Wonosobo tadi gimana? Wonosobo, yang datang ke saya cukup mengejutkan sih, Itu kasus lokal apa impor? Misalnya gini, dia tadinya kuliah di suatu kota, misalnya di Jogja, Jakarta, Semarang, dia karena asli Wonosobo, tapi yang saya dapatnya di kebanyakan dapatnya di luar. Dari luar ya? Di kota besar dong. Jogja, Semarang, Bandung. Karena mungkin peredarannya lebih gampang di sana ya. Kalau di kota kecil jadi, ada juga kali ya, tapi susah. Yang berhasil saya kendalikan itu ya yang kemudian bisa pulang ke sini. Selamat. Jadi overdosis. Kalau dia masih balik lagi ke Bandung balik lagi ke Jogja. Dia ketemu lagi ya, ketemu yang akan mengajar.
mengajaknya. Tapi ya saya memang harus pegang keluarganya sih. Kalau dia cuma datang sendiri, saya mau sembuh, saya juga agak susah susah ya. juga mau percaya gitu. Jadi harus open status ya. Ada yang bisa diajak, misalnya kalau misalnya saya menangani pasien HIV itu, saya akan meminta paling tidak ada satu orang dari keluarga dia yang mau dia buka statusnya. Kenapa? Karena kalau dia ada apa-apa, dia sampai meninggal, yang tanggung jawab nanti siapa? Terus yang membantu dia siapa kalau dia sampai sakit berat seperti itu ya pemirsa? Dokter ada tambahan nggak untuk narkoba ini? Untuk narkoba ya pokoknya jauhi narkoba deh, karena menghentikannya sebenarnya gampang, cuma mencegah untuk kemudian relapse itu yang saya agak kesulitan. Saya perlu effort besar, tidak hanya saya, sang pecandu pun juga perlu effort yang besar sekali. Kalau enggak, saya biasanya mesti harus perjanjian dari depan. Kamu bener-bener mau nggak janji usaha. Kalau setengah-setengah lebih baik enggak gitu ya? Kalau setengah-setengah saya juga bilang, saya sama dokter itu begini, ya udah ke dokter sana aja. Gitu ya. Kalau jadi harus perlu kerjasama antara dokter dan pasien. Dan percaya. Ya, dan harus percaya dokter Twina bisa membantu dia melewati masa-masa ini ya. Karena nanti seperti dokter GGM ya, kalau pasang behel ya, ada program yang dibuat untuk dia. Ya. Nah, untuk ini juga seperti itu ya. Pertemuan pertama nggak akan sama antara pecandu satu dengan pecandu dua. Oke. Pecandu lainnya. Jadi saya benar-benar akan berusaha memikirkan harus sampai paripurna, tapi kalau kamu tidak percaya sama saya, terus bagaimana kita melakukan ini? Jadi yang penting adalah trust. Oke, cukup? Oke, jangan lupa subscribe, like, and share, dan tonton sampai habis setiap video dari kita supaya teman-teman semua mendapat manfaat dari apa yang kita sampaikan. Kita tutup. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety. Gini ya. Iya. Jauhi narkoba.